Terdapat dua laboratorium di sekolah ini. Yang pertama ada lab komputer dan yang kedua ada lab IPA. Untuk denahnya, meja dan kursi diatur membentuk huruf U atau dibuat letter U. Bagian depannya terdapat meja demonstrasi dan papan tulis. Di sebelah kiri terdapat dua lemari penyimpanan untuk materi biologi. Di bagian belakang terdapat dua lemari penyimpanan. Lemari yang pertama berisikan alat-alat praktik untuk materi kimia, dan lemari yang satunya berisikan alat-alat peraga kit IPA seperti listrik magnet dan lain-lain. Dan di sebelah kanan terdapat wastafel. Jadi ada 3 orang yang bertugas untuk mengelola laboratorium di sekolah ini, yaitu guru-guru IPA di tiap angkatan, yaitu guru IPA angkatan kelas 7, guru IPA angkatan kelas 8, dan guru IPA angkatan kelas 9. Strukturnya itu yang pertama ada kepala sekolah, yang kedua turun pada kepala lab IPA, yang ketiga guru IPA, yaitu guru angkatan kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, serta yang terakhir ada peserta didik. Berikut lebih jelasnya mengenai struktur organisasi di SMPK Giovanni. Alat-alat yang tersedia misalnya untuk materi biologi itu terdapat alat peraga seperti model otak, model paru-paru, model telinga, model gigi, dan lain-lainnya. Terus untuk materi kimia itu misalnya ada corong, ada gelas kimia, ada gelas ukur, kaki 3. Untuk materi fisika misalnya terdapat kit mekanika, kit optika, kit listrik, magnet, dan lainnya. Untuk bahan-bahannya, biasanya sekolah membeli bahan-bahan habis pakai. Jadi ketika akan praktek, lalu setelah praktek bahannya langsung habis. Contohnya misalnya cuka asam, garam dapur, tepung tapioka, larutan lakmus, dan sebagainya. Untuk penyimpanan alat-alat di lab ini biasanya disimpan berdasarkan bahan dasar pembuat alat tersebut dan berdasarkan konsep materi. Administrasi laboratorium untuk SMPK Giovanni dilakukan dengan baik. Administrasi laboratorium yang ada itu mencakup administrasi penggunaan lab, administrasi penggunaan alat, dan inventarisasi alat dan bahan. Jadi untuk alat keselamatan yang tersedia di sekolah hanyalah sarung tangan, sedangkan untuk alat keselamatan lain misalnya seperti jas lab atau kacamata belum tersedia di sekolah. Sebelum melakukan praktek, biasanya siswa-siswi akan diberikan teori di kelas. Saat pemberian teori inilah guru-guru akan menjelaskan tindakan-tindakan yang dilakukan jika terjadi hal-hal berbahaya di laboratorium. Jika seseorang secara sengaja atau tidak sengaja merusak alat-alat laboratorium, maka orang tersebut yang harus menggantinya dan bukan pihak sekolah. Untuk pemeliharaan laboratorium di sekolah ini biasanya dilakukan secara berkala mengingat bahwa laboratorium di sana itu sering digunakan oleh siswa.